Selamat siang, kami dari kelompok 2, Sistem Terdistribusi, akan membahas materi mengenai Middleware Organization. Di sini kami beranggotakan 9 orang. Yang pertama, Aditya Rizky Ananda, kemudian yang kedua, Nurul Laila Tusyadia, yang ketiga, Panji Rahmadan, yang keempat, Intan Permata Hati, yang kelima, Fira Rahma, yang keenam, Yanti Simanjunta, 7, Nur Anissa Apriliani, 8, Atas Jasa Fira, dan 9, Nabila Ginanti Suci. Untuk materi yang pertama akan dibahas oleh Aditya Rizky Ananda. Pada Adit kami persilahkan. Baik, saya akan memulai materi dari Middleware Organization. Pertama-tama, apa itu middleware? Menurut Bernstein, middleware adalah organisasi untuk membantu pengembangan aplikasi terdistribusi. Sistem terdistribusi biasanya diatur untuk memiliki lapisan perangkat lunak yang terpisah. Lapisan perangkat ini ditempatkan secara logis di atas sistem operasi masing-masing komputer. Logis pada masing-masing komputer. Organisasi ini mengarah ke apa yang kita kenal dengan middleware. Dalam organisasi middleware sendiri, terdapat dua tipe terpenting dari sebuah desain middleware, yaitu wrapper dan interceptor. Wrapper dan interceptor sendiri, walaupun berbeda, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai keterbukaan. Tetapi, kita dapat berargumentasi bahwa keterbukaan tercapai saat kita membuat komposisi runtime dari middleware. Atau hal ini dapat kita sebut dengan modifiable middleware. Ada referensi Parlavanzas dan Colson pada 2007, middleware adalah software yang digunakan untuk menjembatani antara aplikasi, alat-alat lainnya, atau database. Middleware berantara di antara sistem, operasi, dan aplikasi yang sedang berjalan. Middleware adalah software yang menyediakan metode komunikasi dan manajemen data antar aplikasi, yang jika tidak terjadi, maka tidak ada cara untuk bertukar data seperti yang dilakukan pada aplikasi dan database. Jadi saya akan menjelaskan middleware pada sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi sendiri terdiri dari beberapa komputer yang bekerja sama untuk memberikan tampilan sebuah sistem yang koheren. Kombinasi perilaku kolektif komputer yang independen tetapi koheren ini dicapai dengan mengumpulkan protokol yang tidak bergantung pada aplikasi, melainkan ke dalam middleware. Protokol yang termasuk ke dalam middleware adalah komunikasi, transaksi, komposisi layanan, dan kesiapan. Selanjutnya kita melihat pada gambar ini terdapat 4 komputer yang terkoneksi dan 3 aplikasi. Di mana pada gambar ini aplikasi B didistribusikan kepada komputer 2 dan 3. Setiap aplikasi sendiri memiliki interface yang sama. Sistem terdistribusi menyediakan sarana bagi komponen aplikasi distribusi tunggal untuk berkomunikasi satu sama lain. Di saat yang sama, middleware juga dapat menyembunyikan perbedaan perangkat keras dan sistem operasi dari setiap aplikasi. Dalam arti tertentu, middleware sama untuk sistem terdistribusi seperti halnya sistem operasi untuk komputer, di mana digunakan untuk mengurus sumber dayanya dan juga untuk menyebarkan sumber daya tersebut secara efisien ke seluruh jaringan. Baik, saya akan melanjutkan materi, yaitu mengenai di mana kita bisa menemukan middleware. Layanan middleware ditawarkan dalam lingkungan jaringan. Middleware dapat ditemukan di sebagian besar sistem operasi, termasuk fasilitas untuk komunikasi interaplikasi, layanan keamanan, pelayanan akuntansi, dan juga penutupan dan pemulihan dari kegagalan. Lalu, kita akan masuk ke pelayanan middleware, yaitu komunikasi, transaksi, dan service composition. Contoh dari komunikasi atau communication adalah RPC. RPC adalah suatu protokol yang menyediakan suatu mekanisme komunikasi antar proses yang mengizinkan suatu program untuk berjalan pada suatu komputer
tanpa terasa adanya eksekusi kode pada sistem yang jauh atau remote system. Untuk tujuan ini, pengembang perlu menentukan header fungsi yang diekspresikan dalam bahasa pemrograman khusus, dari mana subsistem RPC kemudian dapat menghasilkan kode yang diperlukan untuk menetapkan pemanggilan jarak jauh. Lalu kita masuk ke akan masuk ke transaksi. Contohnya adalah transaksi Atom untuk mendistribusikan banyak layanan ke beberapa komputer. Dalam kasus ini, pengembangan aplikasi hanya perlu menentukan layanan jarak jauh yang terlibat dan dengan mengikuti protokol standar, middleware memastikan bahwa setiap layanan dipanggil atau tidak sama sekali. Lalu kita masuk ke service composition. Saat ini semakin umum untuk mengembangkan aplikasi baru dengan mengambil program yang ada dan menyatukannya bersama. Hal ini terutama terjadi pada banyak aplikasi berbasis web, khususnya yang dikenal sebagai layanan web atau web service. Middleware berbasis web atau web-based middleware dapat membantu dengan membakukan cara web service diakses dan menyediakan sarana untuk menghasilkan fungsinya dalam urutan tertentu. Contoh lainnya yaitu halaman web yang menggabungkan dan mengumpulkan data dari berbagai sumber. Gabungan yang terkenal adalah didasarkan pada peta Google, di mana petanya ditingkatkan dengan informasi tambahan seperti perencanaan perjalanan atau perakiraan cuaca real-time. Baiklah, contoh selanjutnya untuk pelayanan middleware, yaitu reliability atau keandalan. Sebagai contoh terakhir, ada banyak penelitian tentang penyediaan fungsi yang disempurnakan untuk membangun aplikasi terdistribusi yang andal. The Horus Toolkit dari Van Rennes pada tahun 1994 memungkinkan pengembang untuk membangun aplikasi sebagai sekumpulan proses, sehingga setiap pesan yang dikirim oleh satu proses dijamin akan diterima oleh semua atau ada proses lain. Ternyata, hal tersebut dapat sangat menyederhanakan pengembang aplikasi terdistribusi dan biasanya diimplementasikan sebagai bagian dari middleware. Selanjutnya yaitu arsitektur dan interface. Menurut Properties, arsitektur dan interface terbagi menjadi 3, yaitu Managed Entities, Service Provision Structure, dan Service Provision Interface. Ini 3 hal yang tadi saya sebutkan, yaitu Managed Entities, Service Provision Structure, dan Service Provision Interface. Selanjutnya. Untuk Managed Entities. Managed Entities yaitu sistem middleware yang mengelola berbagai jenis entitas yang berbeda menurut definisi, properti, dan mode komunikasinya. Contohnya seperti objek, agen, dan komponen. Lanjut. Setelah itu Service Provision Structure. Entitas yang dikelola oleh sistem middleware mungkin memiliki peran yang telah ditentukan seperti klien, server, penerbit, dan pelanggan. Alternatifnya, semua entitas mungkin berada pada level yang sama dan entitas tersebut dapat secara acuh tak acuh mengambil peran yang berbeda. Organisasi ini dikenal semacam seperti peer-to-peer. Lanjut. Setelah itu Service Provision Interface. Pada Service Provision Interface, komunikasi yang disediakan oleh sistem middleware dapat mengikuti paradigma sinkron atau asinkron. Sinkron sendiri yaitu adalah proses klien mengirim pesan permintaan ke server jauh dan memblokir sambil menunggu balasan. Server jarak jauh menerima permintaan tersebut, menjalankan operasi yang diminta, dan mengirim pesan balasan kembali ke klien. Setelah menerima balasan, klien melanjutkan eksekusi. Lalu asinkron. Asinkron sendiri yaitu operasi tidak memblokir dan mungkin ada balasan atau tidak. Baiklah selanjutnya. Selanjutnya kita akan masuk pada wrapper pada sistem terdistribusi. Wrapper sendiri yaitu proses saat membangun sistem terdistribusi dari komponen yang ada, di mana kita langsung mengetahui masalah mendasar, seperti interface yang ditawarkan oleh komponen lawas, kemungkinan besar tidak cocok untuk semua aplikasi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu wrapper. Wrapper atau pembungkus adalah suatu komponen khusus yang menawarkan antarmuka.
yang dapat diterima oleh aplikasi klien yang fungsinya diubah menjadi komponen. Lanjut. Objek adaptor. Objek adaptor adalah suatu komponen yang memungkinkan aplikasi memanggil objek jarak jauh, meskipun objek tersebut mungkin telah diimplementasikan sebagai fungsi pustaka yang beroperasi pada tabel database relasional. Selanjutnya, contoh dari objek adaptor yaitu arsitektur RESTful. Antarmuka RESTful client akan menggunakan protokol HTTP. Pada dasarnya, berkomunikasi dengan server web tradisional yang sekarang bertindak sebagai adaptor kelayanan penyimpanan aktual dengan membedah sebagian permintaan yang masuk dan kemudian menyerahkannya ke server khusus internal, yaitu S3. Selanjutnya, pentingnya wrapper atau pembungkus yaitu untuk memperluas sistem dengan komponen yang ada. Jika suatu aplikasi A mengelola data yang diperlukan oleh aplikasi B, salah satu pendekatannya adalah mengembangkan pembungkus atau wrapper khusus untuk B, sehingga dapat memiliki akses ke data A. Selanjutnya yaitu broker. Broker adalah suatu komponen terpusat yang menangani semua akses di antara aplikasi yang berbeda. Message broker. Message broker atau yang sering disebut sebagai perantara atau pialang pesan. Message broker adalah aplikasi yang mengirimkan permintaan ke broker atau perusahaan broker yang berisi informasi tentang apa yang mereka butuhkan. Message broker adalah software yang mengatur pesan yang dikirimkan oleh pengirim pesan atau sender agar dapat sampai ke penerima atau receiver. Ada banyak software dari message broker ini. Di antaranya yaitu ada ActiveMQ, ada Kafka, dan ada RabbitMQ. Message broker bertindak sebagai gateway yang bekerja di lapisan aplikasi untuk menangani perbedaan format pesan. Next. Implementasi broker untuk melakukan pengurangan jumlah wrappers. Salah satu cara untuk melakukan pengurangan jumlah wrappers adalah dengan mengimplementasikan broker. Dapat kita lihat pada gambar A, itu mewajibkan setiap aplikasi memiliki wrapper untuk aplikasi lainnya. Gambar B, itu mewajibkan mengurangi jumlah wrappers dengan memanfaatkan broker. Jadi dapat kita lihat pada gambar A itu, aplikasinya memiliki 3 wrapper untuk aplikasi lainnya. Sedangkan gambar B, itu hanya membutuhkan 2 wrapper untuk masing-masing aplikasinya, karena mereka sudah mengimplementasikan atau menggunakan aplikasi broker. Sehingga yang gambar A tadi itu membutuhkan 3N atau 3 wrapper, yang B berkurang menjadi 2N atau 2 wrapper. Selanjutnya, next. Interceptor. Jadi, secara konseptual, interceptor tidak lain adalah konstruksi perangkat lunak yang akan memutus aliran kontrol biasa dan memungkinkan kode lain atau khusus aplikasi untuk dieksekusi. Interceptors adalah sarana utama untuk mengadaptasi middleware dengan kebutuhan spesifik aplikasi. Jadi, dalam membuat middleware itu harus mudah untuk dikonfigurasi, disesuaikan, dan dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Nah, solusi dari hal tersebut yaitu interceptor. Jadi, interceptor dapat dianggap menawarkan sarana untuk menyesuaikan aliran kontrol standar. Karena interceptor itu memiliki peran penting dalam membuat middleware terbuka atau untuk menyediakan proses transparasi dari replication dan performance. Jadi intinya, sistem lain tidak harus mengetahui bahwa sesuatu telah ditambah ataupun diubah, tapi dapat tetap berfungsi seperti sebelumnya. Next. Nah, untuk preferensi interceptor, menurut buku CIMIT tahun 2000 yang berjudul Pattern Oriented Software Architecture, Pattern for Concurrent and Network Object, itu untuk membuat interceptor generik mungkin memerlukan upaya implementasi yang substansial dan tidak jelas apakah dalam kasus tersebut
Seperti itu umum lebih disukai daripada penerapan terbatas dan kesederhanaan. Selain itu, banyak juga kasus yang hanya memiliki fasilitas intersepsi yang terbatas yang akan meningkatkan pengelolaan perangkat lunak dan sistem terdistribusi secara keseluruhan. Next. Pengandaian untuk interseptor ini, jadi untuk membuat masalah menjadi konkret, pertimbangkan intersepsi yang didukung dalam banyak sistem terdistribusi berbasis objek. Ide dasarnya sederhana. Jadi, sebuah objek A itu dapat memanggil metode yang dimiliki oleh sebuah objek B. Nah, sedangkan B itu berada pada mesin yang berbeda daripada A. Baik, terima kasih untuk Fira Rahma. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai peran interseptor dalam middleware organization. Interseptor itu adalah sarana utama untuk menambahkan middleware ke spesifikasi yang diperlukan oleh sebuah aplikasi. Untuk pola interseptor di bidang pengembangan perangkat lunak adalah pola desain perangkat lunak yang digunakan ketika sistem perangkat lunak menawarkan cara untuk mengubah atau menambah siklus pemrosesan yang biasa. Aspek utama dari pola ini adalah bahwa perubahan tersebut transparan dan digunakan secara otomatis. Intinya, sistem lainnya tidak harus mengetahui bahwa sesuatu telah ditambahkan atau diubah dan dapat tetap berfungsi seperti sebelumnya. Untuk memfasilitasi ini, interface yang telah ditentukan untuk ekstensi harus diimplementasikan. Beberapa jenis mekanisme pengiriman diperlukan, di mana interseptor terdaftar dan objek konteks disediakan, yang memungkinkan akses ke keadaan internal kerangka kerja. Next. Menjalankan remote object innovation. Jadi, untuk menjalankan remote object innovation, terdapat 3 langkah pemanggilan remote object-nya. Next. Untuk membuat masalah menjadi konkret, kita harus mempertimbangkan intersepsi seperti yang didukung dalam banyak hal sistem terdistribusi berbasis objek. Ide dasarnya sederhana, yakni sebuah objek yang dapat dipanggil dengan metode yang dimiliki objek B. Sedangkan yang terakhir berada pada objek yang berbeda mesin dari objek A. Untuk langkah pemanggilan objek jarak jauhnya, yang pertama adalah objek A menawarkan local interface sama persis dengan interface yang ditawarkan pada objek B. Yang kedua, yaitu pemanggilan oleh A diubah menjadi pemanggilan objek umum. Dan yang ketiga, yaitu permintaan objek umum diubah menjadi sebuah pesan yang dikirim melalui transportasi interface jaringan. Next. Patterns for Distribute Object Middleware atau yang disebut dengan interseptor. Interseptor di sini memiliki 2 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai permasalahannya dan yang kedua yaitu mengenai kebutuhannya. Permasalahan dari interseptor itu sendiri adalah ketika seseorang ingin meningkatkan layanan yang ada dengan kemampuan yang baru atau menyediakannya dengan cara yang berbeda. Dan untuk kebutuhan yaitu di mana mekanismenya itu harus generik. Artinya berlaku untuk semua atau berbagai situasi, tidak hanya untuk situasi tertentu saja, yang memungkinkan peningkatan layanan statis atau yang disebut dengan waktu kompilasi atau waktu proses. Next. Patterns for Distribute Object Middleware atau yang disebut dengan interseptor memiliki batasan dan solusinya. Untuk batasan pada interseptor yaitu di mana layanan hanya dapat ditambah atau dihapus secara dinamis saja. Kemudian, untuk solusinya, buat objek interposisi atau yang disebut dengan statis atau dinamis. Objek ini mencegat panggilan dan menyisipkan suatu proses yang spesifik. Interseptor juga dapat mengarahkan panggilan ke target yang berbeda. Selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan tentang interseptor. Gambar ini merupakan bentuk sederhana dari sebuah interseptor. Nah, sederhananya, interseptor adalah modul yang dititipkan pada titik tertentu di jalur panggilan antara klien dan server, yang dapat kita lihat pada gambar
2.11a dan 2.11b. Dapat kita lihat pada gambar terdapat garis-garis merah. Nah, garis merah tersebutlah yang dinamakan dengan interseptor. Interseptor ini juga dapat digunakan sebagai peralihan antara beberapa server yang mungkin menyediakan layanan yang sama dengan peningkatan yang berbeda, seperti yang terlihat pada gambar 2.11 bagian C. Next. Nah, kapan interseptor digunakan? Interseptor ini dapat digunakan dalam berbagai situasi di sistem middleware. Di antaranya, interseptor dapat digunakan untuk meningkatkan aplikasi atau sistem yang ada dengan kemampuan yang baru. Lalu, interseptor juga dapat digunakan untuk dukungan mekanisme toleransi kesalahan. Contohnya, yaitu memberikan dukungan untuk sebuah kelompok objek. Kemudian, interseptor ini dapat digunakan untuk memilih implementasi khusus dari server pada saat dijalankan. Dan yang terakhir, interseptor dapat digunakan untuk mengimplementasikan kerangka kerja untuk komponen dasar sebuah aplikasi. Next. Nah, bagan ini merupakan bagan dari alur kerja interseptor. Saya akan menjelaskan alur kerjanya secara singkat. Untuk langkah awalnya, client application melakukan pemanggilan b_duit_vol, lalu mengubahnya menjadi bentuk pemanggilan umum yang kemudian menjadi invoke b_duit_vol yang berada pada objek middleware. Pemanggilan tersebut dilakukan dengan referensi ke metode B. Nah, metode B tersebut merupakan parameter yang menyertai pemanggilan tersebut. Apabila objek B direplikasi, maka setiap replika yang ada harus terus-menerus dipanggil. Nah, untuk membantu pemanggilan tersebut, digunakanlah interseptor ini. Next. Request level interceptor. Apa sih tugas dari request level interceptor? Tugas dari request level interceptor ini adalah untuk memanggil b_duit_vol untuk setiap replika yang dibuat. Tetapi hanya request level interceptor saja yang perlu mengetahui tentang replikasi B, sedangkan untuk objek A tidak perlu mengetahuinya. Dan untuk objek middleware tidak perlu memiliki komponen khusus yang menangani panggilan replikasi ini. Next. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang message level interceptor. Pada akhirnya, panggilan ke objek jarak jauh harus dikirim melalui jaringan. Dalam praktiknya, ini berarti antarmuka pengiriman pesan yang ditawarkan oleh sistem operasi lokal perlu dipanggil. Pada tingkat itu, pencegat tingkat pesan dapat membantu dalam mentransfer pemanggilan ke objek target. Misalnya, bayangkan nilai parameter sebenarnya sesuai dengan larik data yang sangat besar. Dalam kasus tersebut, sebaiknya data dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk dikumpulkan kembali di tempat tujuan. Proses tersebut disebut fragmentasi. Fragmentasi seperti itu dapat meningkatkan kinerja atau keandalan. Sekali lagi, middleware tidak perlu menyadari fragmentasi tersebut. Pencegat tingkat bawah akan segera transparan menangani komunikasi lainnya dengan sistem operasi lokal. Next. Selanjutnya adalah modifiable middleware. Apa yang ditawarkan wrappers dan interceptor adalah sarana untuk memperluas dan menyesuaikan middleware. Kebutuhan akan adaptasi berasal dari kenyataan bahwa lingkungan di mana aplikasi terdistribusi dijalankan terus berubah. Perubahan tersebut termasuk yang dihasilkan dari mobilitas, variasi yang kuat dalam kualitas layanan jaringan, perangkat keras yang rusak, dan pengurasan baterai. Daripada membuat aplikasi yang bertanggung jawab untuk bereaksi terhadap perubahan, tugas ini ditempatkan di middleware. Selain itu, dengan ditambahnya ukuran sistem terdistribusi, mengubah bagian-bagiannya yang jarang dapat dilakukan dengan mematikannya sementara.
Apa yang dibutuhkan adalah mampu membuat perubahan dengan cepat. Next. Selanjutnya adalah pendapat dari Parlavans dan Carlson pada tahun 2007 tentang modifiable middleware. Pengaruh yang kuat dari lingkungan ini telah membawa banyak perancang middleware untuk mempertimbangkan konstruksi perangkat lunak yang adaptif. Maka, Parlavans dan Carlson dalam berbicara tentang middleware yang dapat dimodifikasi untuk menyatakan bahwa middleware tidak hanya perlu adaptif, tetapi harus dapat dimodifikasi dengan sengaja tanpa menurunkan kualitas middleware tersebut. Selanjutnya, ada interceptor dalam modifiable middleware. Dalam konteks ini, interceptor dapat dianggap menawarkan sarana untuk menyesuaikan aliran kontrol standar. Mengganti komponen perangkat lunak saat runtime adalah contoh dari memodifikasi sistem. Dan memang, mungkin salah satu pendekatan paling populer ke arah middleware yang dapat dimodifikasi adalah dengan membangun middleware dari komponen secara dinamis. Lalu, component-based design middleware. Desain berbasis komponen berfokus pada dukungan modifiabilitas melalui komposisi, sebuah sistem yang dapat dikonfigurasi secara statis pada waktu Selanjutnya yaitu component-based design. Desain berbasis komponen berfokus pada dukungan modifiabilitas melalui komposisi, sebuah sistem yang dapat dikonfigurasi secara statis pada waktu desain atau secara dinamis pada waktu runtime. Yang terakhir, membutuhkan dukungan untuk pengikatan akhir, sebuah teknik yang telah berhasil diterapkan di lingkungan bahasa pemrograman, tetapi juga untuk sistem operasi di mana modul dapat dimuat dan dibongkar sesuka hati. Middleware merupakan komponen perantara yang memungkinkan klien dan lapisan aplikasi dan sistem operasi saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain. Middleware memiliki peran yang cukup penting, karena dengan middleware, maka klien dapat menerjemahkan pesan dari klien agar dapat dimengerti, demikian pula sebaliknya. Menurut Daniel M. Yelin, dalam bukunya yang berjudul Competitive Algorithms for the Dynamic Selection of Component Implementation mengatakan, penelitian saat ini berjalan dengan baik untuk secara otomatis memilih implementasi terbaik dari sebuah komponen selama runtime. Tetapi, prosesnya tetap kompleks untuk sistem terdistribusi, terutama ketika mempertimbangkan pergantian dari salah satu komponen yang dibutuhkan untuk mengetahui dengan pasti apa efek dari pergantian tersebut pada komponen lain. Next. Intinya adalah untuk mengakomodasi perubahan dinamis pada perangkat lunak yang membentuk middleware, kita memerlukan setidaknya dukungan dasar untuk memuat dan membongkar komponen saat runtime. Selain itu, untuk setiap komponen, spesifikasi eksplisit dari interface yang ditawarkannya, serta interface yang dibutuhkan juga diperlukan. Jika status dipertahankan antara panggilan ke komponen, maka tindakan khusus lebih lanjut diperlukan. Secara umum, harus jelas bahwa mengatur middleware agar dapat dimodifikasi membutuhkan perhatian yang sangat khusus. Next. Middleware mendukung dan menyederhanakan aplikasi terdistribusi yang kompleks. Ini termasuk server web, server aplikasi, perpesanan, dan alat serupa yang mendukung pengembangan dan pengiriman aplikasi. Middleware merupakan bagian integral dari teknologi informasi modern berdasarkan XML, SOAP, layanan web, dan arsitektur berorientasi layanan. Program middleware hadir dalam perangkat lunak lokal dan layanan cloud. Mereka dapat digunakan secara mandiri atau bersama-sama tergantung pada kasus penggunaannya. Sementara penyedia cloud menggabungkan middleware ke dalam suite layanan cloud seperti Middleware as Service atau MWaaS atau Integration Platform as a Service atau IPaaS, banyak bisnis dapat melakukan produk middleware independen yang sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Next. Berikut ini adalah beberapa vendor yang menawarkan middleware, di antaranya IBM dengan IBM Worklife, yang mana ini digunakan untuk mengembangkan aplikasi seluler lintas platform. Lalu ada Microsoft dengan Microsoft Bespoke yang digunakan untuk hubungan integrasi.
Selanjutnya, ada SAP dengan SAP NetWeaver Mobile, yaitu digunakan untuk aplikasi seluler. Selanjutnya ada Apache dengan Apache Camel yang menyediakan middleware open source untuk B2B atau business to business dan lingkungan berbasis layanan mikro. Dan ada juga vendor lain termasuk Oracle, Red Hat, TIABCO Software, dan Scale-out Software. Demikianlah presentasi dari kelompok 2 yang membahas tentang middleware organization. Kami mohon maaf untuk kesalahan kata. Semoga bermanfaat dan kami ucapkan terima kasih.